Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat taufik bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini setelah melaksanakan sholatul fajri dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk terus lebih baik dalam menjalankan agama ini. Mudah-mudahan menjadi penyeimbang hidup kita, karena dunia ini harus diimbangi dengan agama. Kalau tidak, maka kita akan tersesat. Kalau tidak, kita tidak akan menemukan kenikmatan hidup fid dunya wal akhirah. Jadi agama ini salah satu fungsinya adalah supaya kita ini seimbang dalam kehidupan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membaca kitab At-Tazkiratu, ensiklopedi kematian, yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi ini pada halaman 42. Halaman 42, pasal alinea paling bawah. Apabila ada orang yang berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada orang yang berkata setiap makhluk akan merasakan sakratul maut. Setiap makhluk akan merasakan sakratul maut. Ini artinya apa? Perkataan ini memang benar kata ulama, bahwa gelas merupakan tempat berlalunya rasa. Ini gelas ini sebenarnya terjemahannya itu bahasa kinayah kalau dalam bahasa Arabnya itu ka'sul maut, tapi diterjemahkan dengan gelas kematian. Artinya ketika kita minum gelas kematian, artinya ketika kematian itu mendatangi kita. Tapi di sini diterjemahkan gelas merupakan tempat berlalunya rasa. Artinya sakratul maut itu akan dirasakan. Ini inti dari pasal ini. Nah, di sini ada dua golongan. Yang pertama, orang yang terlihat dia merasakan dalam sakratul maut, terlihat dengan mata kita. Ini tidak rancu, karena memang Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut dalam surat Ali Imran. Ini kan satu pernyataan bahwa setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Pasti itu. Gak ada yang mati enak, itu gak ada. Walaupun orang baik.
ada dua fenomena. Yang pertama memang terlihat, matinya kayak berat, terlihat. Berarti kita tidak ada masalah dengan ayat ini. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Berarti dia merasakan kematian. Yang masalah itu kalau kita melihat orang matinya adem ayem, kayak tenang sekali, malah kayak tersenyum. Nah, ini di sini ada kerancuan dengan ayat ini. Katanya setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kenapa ini kok kayak tenang sekali, kayak nggak merasakan apa-apa? Nah, di sini yang kemudian dibahas. Nah, kita lanjutkan. Oleh karena itu Allah memberlakukan sunnah kehancuran dan ketiadaan terhadap makhluknya. Terkecualikan dirinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut tadi, pasti mati. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah dalam surat Ar-Rahman, semua akan habis, akan tiada, akan hancur, kecuali Allah. Nah, di sini Allah kemudian berbeda dengan makhluk. Dan pembedaan antara hal-hal yang dapat diindra terhadap apa yang Allah berbeda di antara kedudukan dan derajat. Ada jenis alam kehidupan dunia yang dihuni manusia dan yang lain, dan di atasnya ada alam ruh yang dipenuhi ketinggian derajat atau ridwan. Semuanya akan meminum tegukan dari gelas itu. Ini maknanya meminum tegukan dari gelas itu artinya akan merasakan kematian. Di gelas itu bukan gelas minum ini. Itu bahasa kinayah, bahasa kiasan atau metafora saja. Nah, di sini kalau kita melihat, maka ada yang merasakan sakit terlihat oleh kasat mata, berarti dia masih tersambung dengan alam dunia, alam indera kita. Nah, yang matinya adem ayem itu kayak tidak merasakan apa-apa itu. Mereka sakitnya bukan di alam kita, tapi di alam ruh. Di alam ruh, bukan akhirat, di alam ruhnya. Karena sakit itu kan sebenarnya kulit ini kan sarana saja ya. Tulang kita yang kena itu kan sarana. Sebenarnya yang merasakan sakit itu kan ruhnya. Dan roh itu bukan alam kita. Saya panjenengan ini saling melihat, ini sebenarnya alam dunia, alam fisik saja. Karena saya tidak bisa melihat roh panjenengan. Seperti apa kan nggak tahu saya. Alamnya seperti apa. Kadang kalau kita tidur kemana-mana, ke Inggris, ke Amerika, kadang kemana? Tergantung sebelum tidur mikir apa. Ditanya, katanya kalau tidur itu ruhnya kemana-mana, ya iya. Terus kok beda-beda, ada yang ke Yaman, ada yang ya tergantung sebelum tidur mikir apa. Ya. Terus ini kan alam seperti ini tidak bisa kita berjelas ya, tidak bisa kita pastikan, khususnya berkaitan dengan ruh. Yang jelas ada entitas lain dalam diri kita. Saat ini ada entitas lain. Makanya ada yang mengatakan alam ini terbagi tiga. Alam kita yang bisa diindra dengan mata, alam ruh atau alam malaikat. Ini yang tidak bisa diindra. Di sana ada malaikat, ada iblis atau jin, dan ada ruh kita kadang-kadang. Kemudian ada alam lagi selanjutnya, itu hanya malaikat pilihan yang ada di situ. Makanya ada malakut, ada jabarut, disebutkan di sini kalau tidak salah. Nah ini. Jadi mereka merasakan rasa sakit itu tidak di alam kita, tapi di alam rohnya itu. Jadi ada perwujudan lain di alam itu. Wallahu a'lam seperti apa. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki kematian terhadap para penghuni tiga alam. Nah, tiga alam tadi saya sebutkan. Alam duniawi akan mati, dan yang mendiaminya. Alam malakuti akan mati, dan yang memihak mendiaminya. Alam jabaruti akan mati. Jadi ada alam duniawi
malakuti jabaruti, atau dunia malakut jabarut. Ini di alinea yang halaman 43, alinea yang kedua. Alam yang pertama dihuni oleh Adam dan anak keturunannya. Berarti ayat kullu nafsin dha'iqatul maut ini berlaku untuk 3 alam. Artinya yang merasakan kematian itu bukan hanya kita. Jin kalau mati sakit, sama merasakan. Malaikat juga kalau mati sama sakit, sama. Karena 3 alam ini, alam pertama dihuni oleh Adam dan anak keturunannya, kita ini. Ini yang masuk ke dalam khitab ya. Khitab itu hanya redaksi dalam Quran. Karena Quran itu kan mengandung khitab ya. Khitab itu artinya ditujukan kepada siapa? Quran itu bukan ditujukan kepada hewan, tumbuhan, enggak. Memang untuk makhluk, untuk alam semuanya. Tapi Quran itu atau hadis Nabi atau ajaran syariat ini untuk manusia, untuk jin, malaikat enggak. Alam yang pertama dihuni oleh Adam dan anak keturunannya, alam kita ini, serta seluruh hewan dan yang semisalnya hewan, baik di daratan ataupun di lautan. Hewan itu atau makhluk Allah yang dalam jenis hewan dikatakan yang diketahui manusia jauh lebih kecil daripada yang tidak diketahui. Kemudian yang di daratan itu separuh yang di lautan. Hewan yang di daratan ini itu separuh yang di lautan. Di lautan lebih banyak jenis hewan, wallahu a'lam seperti apa. Kemudian yang kedua, dan alam yang kedua, alam al-malakut, dihuni oleh para malaikat dan jin. Berarti malaikat dan jin itu saling berinteraksi sebenarnya. Malaikat bisa melihat jin, jin bisa melihat manusia. Tapi di alam dunia, Al-Quran menyatakan, jadi mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Ada yang mengatakan ini setelah pada di zaman Nabi Idris, tapi wallahu a'lam, ini penafsiran saja. Innahum yarawnakum ma la tarawnahum. Quran begitu kan? Sesungguhnya mereka itu melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Yang masalah itu kalau dalam masalah sensitif. Bisakah mereka melihat kita? Tidak. Kalau kita membaca doa, kita kan nggak ingin kita misalkan berhubungan dengan istri kita, ada jin yang melihat. Itu sebenarnya kalau kita membaca doa itu tidak terlihat. Kalau kita masuk kamar kecil, membuka buah baju, kalau membaca doa nggak akan terlihat. Makanan yang dibaca Bismillah sebelum membuatnya, jin tidak bisa melihat. Orang yang membuka baju, membaca Bismillah, dan ketika menutupnya, membukanya kembali, memakainya kembali, membaca Bismillah, tidak akan bisa terlihat badannya oleh jin. Artinya apa? Jin juga kepada kita ada batasan. Bukan tidak semuanya dilihat. Jadi ada momen-momen tertentu, makanya kita itu jangan sampai tidak berdoa, khususnya di momen-momen atau suasana sensitif. Tidak dianjurkan itu. Artinya kita harus sambil harus sadar bahwa di sekitar kita ini ada entitas namanya jin, namanya malaikat. Maka kita ini yang menyertai kita 20 malaikat, bukan raqib-atid saja. Dalam hadis sahih disebutkan setiap manusia itu ada namanya malaikat raqib, penjaga. Atid di sini pencatat ya. Raqib, atid, kanan kiri. Itu 1, 2, kanan 1, kiri 2. Kemudian di depannya ada malaikat, di belakangnya ada malaikat. Ada itu semua manusia ini. Tapi kadang-kadang malaikat kita ini sering lari. Yang sering ada itu malaikat yang menjaga anak-anak kecil itu. Banyak sebenarnya anak-anak kecil itu bukannya yang menjaga, pada akhirnya bukan kita, malaikat. Nah kita ini malaikatnya sering pindah. Karena malaikat itu juga berkomunikasi antara satu dengan yang lain.
Makanya kalau ada orang berbuat dosa, malaikat yang satu bilang, gimana? Dicatat enggak? Enggak, tunggu dulu. Mau tobat apa enggak dia? Kalau tobat, nggak usah dicatat. Kalau enggak tobat, dicatat. Kemudian di ubun-ubun kita ada satu malaikat. Ini hadis yang saya sampaikan. Wahana sekitar ini. Hadisnya begitu. Di ubun-ubun kita ini ada satu malaikat menjaga ubun-ubun kita, khususnya ketika sujud. Mereka ada di situ. Di ubun-ubun kita ada. Karena di sini tempat dikatakan terakhir ruh itu. Ruh itu kan diambil dari kaki. Itu di keluarnya dari ubun-ubun dalam satu ayat begitu. Ketika ditarik. Kemudian di kedua bibir kita ini ada malaikat. Hanya untuk mendengar kapan dia bertasbih, kapan berselawat, kapan membaca Quran, itu tuang catatnya memberitahu. Kemudian di kedua mata kita ini ada malaikat. Semuanya 10. Nah ini malam dan siang 10, malam 10, siang 10, berarti 20. Setiap hari 20. Tidak kembali lagi katanya. Berarti malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Nah ini kita sadari bahwa kadang-kadang kita itu tidak sendirian sebenarnya. Ini sadar di tengah-tengah kita ada malaikat, ada entitas lain. Di samping itu juga ada keyakinan bahwa Allah senantiasa bersama kita. Dan alam yang kedua dihuni oleh para malaikat dan jin, al-malakut namanya. Sedangkan para penduduk al-jabarut adalah golongan malaikat yang terpilih. Allah berfirman, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, innallaha sami'un basir. Allah memilih cara para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah memilih dengan beberapa kriteria. Ada yang memilih untuk diberi tugas, misi. Jibril, wahyu, Israfil, peniup trompet, Israel, penjagut nyawa. Apalagi Israfil, Malik, Ridwan. Nah, tapi Jibril ini dari sisi fisik kalah jauh ke pemikul aras itu, kalah jauh. Rasulullah itu terheran-heran. Pertama kali melihat Jibril itu Jibril kan, saya bercerita di hadis saja ya. Jadi ilustrasinya panjenengan sendiri. Jibril itu punya 600 sayap. Hadis sahihnya begitu, 600 sayap. Nabi nggak melihat semua, karena Nabi hanya melihat satu sayap dikepakkan. Nggak tahu seperti apa ya. Ketika diubah yang pertama, satu sayap itu sudah menutupi langit dunia. Satu sayap sudah menutupi, berarti tinggal 599 sayap. Bayangkan. Makanya jangan katakan bahwa langit itu hanya bisa, enggak, langit itu jauh. Enggak ada kan. Sekarang kan orang bisa mengukur jarak dari bumi ke matahari 100.500 tahun kan jaraknya, cahaya 1.500.000 tahun cahaya. Itu dari 150.000 apa 1.500.000. Nah itu apakah sudah ke langit? Belum. Langit itu kata Nabi jaraknya dari tempat kita ini 500 tahun perjalanan burung yang cepat. 500 tahun. Untuk ke langit pertama 500 tahun. Langit pertama kedua 500 tahun. Nah jarak langit pertama yang paling bawah ada 500 tahun. 500 tahun. Mana enggak ada. Yang bisa ke sana di ruh kita. Berarti ruh ini punya dimensi bukan seperti yang logika kita sekarang ini. Ini saya sampaikan, sebenarnya kadang-kadang saya juga mudeng gitu, mikirnya gitu kan. Ini daerah mana gitu, enggak. Tapi kan kalau hadisnya sahih kita sampaikan. Jibril itu 600 sayap, satu sayap dikepakkan itu menutupi langit dunia ini. Ada namanya malaikat pemikul arus, itu ada 4. Ada 4 pemikul arsy. Nanti di akhirat ada 8. Namanya karubiyun, ruhaniyun, hafawat, safarot. Kemudian yahmiluna arsyah wa man haulahu. Ada pembawa. Nah, pemikul ini punya punya sayap 2.400.
punya sayap 2.400. Israfil itu punya sayap 1.200. Makanya kata Jibril ke Rasulullah Muhammad, jangan heran dengan saya. Ada makhluk yang berlipat-lipat lebih besar dari saya. Hanya malaikat. Nah, ini harus kita yakini. Kita walaupun mustahilnya jangan tidak sebentar kata kita. Jadi kita ini hidup di alam dunia, ada langit sampai 7, kemudian ada kursi. Di bawah kursi ini ada al-ma namanya, ada air. Enggak tahu ya hadisnya begitu. Al-ma artinya kan air. Ada air, ada langit ke-7, Baitul Ma'mur, ada air, ada kursi, ada arsy. Baru Sidratul Muntaha. Nah, yang perlu kita pahami bahwa apakah kita nanti akan sampai ke sana? Iya. Nah, di situ nanti Rasulullah ketika diisrokan itu melihat beberapa fenomena alam-alam yang ada di sana. Sekarang kita tidak bisa terlalu jauh membahas itu. Karena nggak tahu seperti apa. Saya mikir satu aja sudah nggak bisa. Mikir Jibril punya 600 sayap, satu sayap yang menutupi dunia itu kan sudah pusing. Yang 599 bagaimana? Ya, Allahu a'lam akhirnya. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi innallaha sami'un basir. Mereka adalah golongan malaikat yang didekatkan para pemikul arsy dan para penghuni tenda yang mulia. Enggak tahu seperti apa. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam kitabnya dalam Al-Quran, yang memuji mereka, wa man indahu la yastakbiruna an ibadati. Mereka tidak sombong. Wa la yastahsilun, tidak pernah lelah berzikir. Yusabbihuna al-laila wan nahara yafturun. Mereka bertasbih malam siang tidak pernah berhenti. Nah, cirinya kalau panjenengan bisa bertemu malaikat, kalau mereka membaca tasbih. Apakah malaikat bisa menemui manusia bertemu? Bisa. Tapi mereka ketika masuk ke alam fana ini menjadi kita. Jin ketika masuk ke alam fana ini menjadi kita hukumnya. Dihukumi dengan hukum kita. Dipukul ya sakit. Makanya ada ceritanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu Harut dan Marut. Pernah dengar ya? Harut Marut itu. Harut Marut itu diturunkan, itu kan Harut atau Marut dari surah Al-Baqarah disebutkan, dan didorong ke bumi biar merasakan manusia seperti apa. Hanya mereka tergoda oleh wanita, dan mereka nggak tergoda sebelumnya. Diberikan unsur-unsur manusiawi. Ada syahwat, ada akal, ada pikiran, ada keinginan, ada kesedihan, ada kebahagiaan, ada kesenangan. Hanya mereka yang merasakan bahwa manusia itu, makanya disebutkan oleh para ulama, manusia yang paling baik, lebih baik dari malaikat. Lebih baik dari malaikat. Karena manusia itu nggak gampang untuk menjadi baik. Nggak gampang untuk menjadi baik. Nggak bisa, malaikat itu bisa bertemu manusia, bisa. Pernah diturunkan dua malaikat, Harut dan Marut. Nanti dicari sendiri ceritanya. Nah, sampai saat ini apakah mungkin ada malaikat yang ada? Jadi yang bertasbih, itu aja. Apakah cahaya? Enggak tahu. Yang jelas malaikat itu kata-katanya hanya tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau ada orang misalnya bertemu dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Mungkin malaikat. Saya punya cerita nyata ini. Sehaji pertama itu begitu. Mungkin itu malaikat atau bukan? Tapi kayak orang Pakistan. Botak, orangnya tinggi besar putih. Jadi ketika mau sholat ini ceritanya nyata, bukan ulah fakhr. Tawaf mau sholat antara maqam dan multazam itu. Mau sholat itu begini oleh beliau oleh yang besar. Ayo sholat sambil berdoa. Subhanallah, subhanallah, malaikat. Tapi sepertinya bukan. Tapi intinya apa? Dia membantu saya bisa sudah selesai wisuda. Kayak orang Pakistan itu, putih ganteng. Masya Allah. Ya, kita harus nonton aja, Bisa jadi malaikat itu bertemu kita bersama kita bisa bersama kita. Jin juga bisa demikian.
Jin bisa bersama kita, bisa bertemu kita. Saya pernah diwasiati oleh guru, kalau kamu melihat seseorang yang berbeda, bisa jadi itu bukan dari alam. Kayak kita duduk di mana itu Pak, duduk di mana ada orang, kayak kita nggak pernah tahu. Bisa jadi bukan dari alam. Dari alam, jin dari mana? Jadi karena kita ini hidup sebenarnya berdampingan dengan mereka, hanya beda tipis sekali. Tipis sekali beda. Tapi nggak usah mencari ilmu yang bisa menembus penghalang ini. Nggak usah. Berat, melihat mereka itu berat, nggak bisa tidur. Yang bisa melihat mereka itu bukan gampang. Jadi Nabi SAW melarang Abdullah bin Mas'ud ikut. Ketika akan turun surat Al-Jin itu Nabi memberi lingkaran. Dilingkar oleh Rasul, lingkar ini. Abdullah, jangan masuk lingkaran ini. Kemana? Saya akan mengajak bangsa jin masuk Islam. Kan ada soal jin itu ceritanya. Nah, Abdullah bin Mas'ud hanya mendengar seperti tahun. Nabi melihat Nabi di situ, ada Nabi di situ, tapi Nabi diam, nggak ngomong apa-apa. Tapi dia bilang saya akan mengajak bangsa jin masuk Islam. Saya hanya mendengar pada malam itu bunyi tawon. Ya Allah, gitu. Allah, itu hadisnya begitu. Sebagai hujah bahwa bangsa jin juga pernah diberitahu tentang Islam. Maka sampai sekarang ada jin yang sifat yang agamanya Islam. Hanya mereka tidak matinya lama, kita cepat mati, itu aja bedanya. Mereka lama, matinya lama. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Makna ayat ini, kita itu berpikirnya sedikit serius lah. Jadi dianggap kita berpikir anak, istri, memperbaiki mobil, nanti bayar rekening, bayar itu permainan. Kata-kata Quran itu. Permainan itu permainan saja. Coba pikir lebih serius. Artinya apa? Lebih serius dalam arti ada alam malakut, ada alam selanjutnya, ada sesuatu yang luar biasa nanti akan terjadi. Ini kan kata Allah itu lebih serius. Jadi boleh kita memang kita ini, artinya itu tanggung jawab kita mikir seperti itu. Tapi kata Allah itu permainan saja. Permainan saja. Jadi dianggap bahwa makanya ya ibadi dalam satu hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, ini khalaqtukum lil ibadah. Fala tal'abu. Aku ciptakan kalian untuk ibadah, jangan main-main. Jangan main-main. Fala tal'abu. Dan maksudnya main-main apa itu? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Dunia ini pada hakikatnya itu la'ibun, permainan, walahun dan gurauan. Kalau dibandingkan apa? Kalau dibandingkan dengan urusan akhirat itu. Kalau dibandingkan dengan kejadian yang akan kita temui di kubur nanti, yang besar, itu dunia ini kayak permainan saja. Makanya, ya memang harus serius di dunia ini, tapi jangan terlalu serius ke dunia lah. Sekali lagi Allah, nanti kita di dunia seperti ini, nah kita akan sadar itu kalau sudah ke sana. Ya Allah, saya hidup di dunia sekitar, kalau dibandingkan akhirat 60 tahun dan sekitar 1 jaman ya. Begitu singkat, permainan begitu cepat. Kumbawalah. Kenapa? Karena kita melihat sesuatu yang lebih serius di situ, menganggap sesuatu yang sekarang ini kita jalani itu sesuatu yang sifatnya tidak terlalu bernilai. Kecuali kita memang niatkan ibadah, makanya kata Allah, ya ibadi inni khalaqtukum bil ibadati fala ta'budu. Wahai hamba-hambaku, aku ciptakan kalian untuk ibadah, jangan main-main. Artinya lihatlah bahwa ada aku, kata Allah, ada malaikat aku. Bumi itu seperti cincin yang dimasukkan ke jemari, jatuh di padang sahara.
cincin. Kalau dibandingkan dengan kursi. Nah, kursi kalau dibandingkan dengan arsy, seperti cincin dengan pedang sahara, seperti bumimu dengan kursi. Kursi dengan arsy demikian juga. Berarti kan ini serius. Serius. Kadang-kadang kita lihat fenomena orang sudah orang serius itu kan kadang-kadang takjub ya. Begini ya, serius ya. Nah, ini perbandingan bahwa Al-Quran mengatakan dunia ini la'ibun wa lahwun kalau dibandingkan dengan urusan akhirat. Kita melihat malaikat maut saja nanti. Ini kan di dunia melihat malaikat maut. Itu menganggap apa yang telah kita lewati ini enggak terlalu besar. Kadang-kadang kita kan bingung ya. Ya Allah, ada masalah ini, belum selesai dengan keluarga masih masalah ini, masih ada bisnis, masalah ini, masalah. Bingung kayak dunia ini sudah hitam, gelap, gulita. Bertemu malaikat maut, ya Allah, ternyata nggak ada apa-apanya. Ini dahsyat. Ini makna law aradna an nattakhidh lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna. Meskipun mereka memiliki kedudukan dan kedekatan di sisi Allah, mereka akan tak mati. Kedekatan mereka kepada Allah tidak dapat menghalangi mereka dari kematian. Mau nabi, mau malaikat, apalagi kita manusia ini yang tidak bukan nabi, bukan malaikat. Sebaik apapun kita, matinya pasti merasakan sakaratul pasti. Nah, pasal selanjutnya, jika apa yang telah kami sebutkan jelas kebenarannya, maka ketahuilah bahwa kematian adalah perkara yang amat mengerikan dan bencana yang amat menakutkan. Seperti minuman yang rasanya buruk dan tidak enak. Nah, kematian adalah sesuatu yang memutus kenikmatan. Hadimul ladzat, kata Nabi SAW. Hadimul ladzat. Dikisahkan bahwa saat sakit Ar-Rasyid. Ar-Rasyid ini adalah Ar-Rasyid, raja di masa Abu Nawas. Kerajaannya kalau tidak saya di Irak. Mungkin sering dengar ya, karena Ar-Rasyid ini, Harun Ar-Rasyid ini sebenarnya raja yang soleh. Harun Ar-Rasyid. Nah, hidup di zaman itu juga terkenal dengan kelucuannya juga, tapi soleh juga dia. Walaupun ada yang mengatakan fasik, namanya Abu Nawas. Abu Nawas itu buat rumah, buat pintu tengah rumah ya. Ada halaman, ada pintu. Pintunya itu dikasih gembok, rumah itu kayak di sampingnya dibiarkan terbuka. Jadi tiap hari dia masuk rumahnya gembok itu pertama. Ada rumah, di depannya ada halaman. Itu kan ada pagar kanan kiri, baru ada pintu gerbang, ada pintu. Itu enggak ada pagar, ada pintu. Ada gembok, tiap hari dia masuk digembok. Keluar digembok. Orang-orang nanya, "Loh kan Malik lewat pinggir." Itu banyak yang bermakna, itu keunikan. Beliau ingin mengatakan kalau orang bertakwa itu konsisten, nggak harus melihat larangan ya. Artinya kalau pintu dari sini, dari situ. Kalau di situ terbuka, jangan lewat situ. Allah alam. Itu Abu Nawas. Kemudian ketika meninggal oleh muridnya, sama-sama karena begitu, juga begitu makamnya nggak tahu saya. Jadi makamnya itu dikasih pintu gerbang, digembok, di sampingnya dibiarkan kosong. Ini kan lucu gitu ya. Ya kalau ada maling tinggal lewat samping. Kata Abu Nawas itu orang baik. Orang baik itu fadkhulu idza dakhaltum kalau kalian mau masuk rumah masuk lewat pintu. Kata Abu Nawas yang lewat samping ini itu orang bodoh semua. Orang yang pintar itu kalau mau ikut Quran mesti lewat pintu. Sudah saya katakan pintu di sini, pintu gerbang ada gembok, knock di situ. Nah di sini kan kosong bisa lewat ini bisa. Jangan lewat situ walaupun nggak ada pintunya, karena Quran mengatakan lewat pintu. Itulah keunikannya. Abu Nawas begitu. Beliau juga begitu, kalau keluar nggak lewat sini, walaupun di sini kosong, bisa langsung dirobot. Tapi nggak lewat situ, beliau lewat tengah. Karena Quran mengatakan kalau mau masuk rumah lewat pintu, jangan lewat samping. Nah, Ar-Rasyid ini suatu ketika sakit semakin parah, maka dihadirkan seorang tabib dari Persia.
tabib ini meminta kepada orang yang di sekitarnya untuk memperlihatkan air seni dari Ar-Rasyid kepadanya. Dan air seni orang-orang yang sakit. Jadi dulu air seni itu sebagai ukuran orang ini usianya sekian, tinggal sekian, hidupnya tinggal sekian. Sampai ia melihat botol yang berisi air seni Ar-Rasyid tadi, Harun Ar-Rasyid, maka ia berkata, katakanlah kepada pemilik air seni ini untuk berwasiat. Ini air seninya menunjukkan orang ini nggak akan lama mati. Nah, ketika diperlihatkan kepadanya air seni itu, maka Ar-Rasyid ini memiliki keputusasaan. Artinya, aduh, saya ini sudah mau mati. Maka kemudian dia mengatakan, sesungguhnya tabib itu meskipun pandai mengobati dengan berbagai keahlian dan ramuannya, ternyata ia tidak mampu menolak ajal yang datang menjelang. Intinya begitulah. Sepintar apapun dokter, kalau sudah mati, dia sendiri tidak bisa mengobati penyakitnya. Dia sendiri tidak bisa menghalangi ajal. Ia pun bisa mati terkena penyakit yang pernah ia obati sendiri. Orang yang mengobati dan yang diobati, yang membuat obat, yang menjual obat, yang membeli, semuanya pasti akan mati. Ini artinya apa? Bahwa kita ini tidak bisa lari. Kalau sudah waktunya ya selesai. Gak bisa. Maka satu-satunya kita pasrah, mohon mudah-mudahan andai kan kita harus meninggalkan dunia ini dengan sebaik mungkin. Apa yang dimaksud sebaik mungkin? Diampuni. Kalau kita ingin menghindar dari dosa, sulit ya. Kemudian di rumah ya juga di rumah terus banyak, nggak bisa. Nggak bisa. Satu-satunya harapan kita mudah-mudahan diampuni. Itu aja. Dan sebuah berita sampai kepadanya bahwa manusia gempar dengan kematiannya, maka ia meminta untuk didatangkan seekor keledai. Dan ia memerintahkan agar dirinya dinaikkan di atas keledai itu, kemudian kedua pahanya melorot. Lalu ia berkata, turunkan aku, benar orang-orang yang gempar. Artinya Ar-Rasyid ini kan terdengar bahwa dia akan mati. Maka kemudian ini cerita kematiannya. Dia minta keledai, ingin menungganginya, ternyata dia sudah tidak mampu lagi. Makanya orang mati itu biasanya tidak mampu berbuat apa-apa. Dan fenomenanya berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang sakit, tambah sakit, mati. Ada sakit sebelum mati sehat. Sehat kayak sudah sembuh. Lalu mati. Itu ada hikmah di balik itu semua. Lalu ia meminta untuk didatangkan kain kafan kepadanya sehingga ia memilih kain yang menarik baginya. Kemudian ia memerintahkan untuk menggali kubur di depan rumahnya. Lalu ia melongo ke dalamnya dan berkata, Ma aghna anni maliya, halaka anni sultani. Hartaku sama saya tidak berguna, kekuasaanku telah hilang dari. Nah itu. Lalu apa dugaanmu? Semoga Allah merahmatimu dengan sebuah lubang yang pasti engkau akan masuk ke dalamnya. Ini semuanya cerita tentang mengingat kematian yang akan menghilangkan keindahan dan semuanya akan hilang. Ini yang terakhir di anemia ini, dimakan ulat dan hewan-hewan berbisa, kemudian engkau akan hilang bercampur dengan debu. Ini orang yang awam, keumuman. Kalau syuhada, orang syahid itu nggak akan dimakan ulat. Orang ada 7 orang itu, 7 golongan yang tidak akan dimakan ulat. Intinya orang soleh ada kering. Jadi badannya itu kering. Nah, kalau syuhada kita kan mungkin enggak ya. Syuhada itu syahid kayaknya kita enggak ini. Kayaknya di sini terus muter-muter. Kecuali ke mana? Palestina. Kalau keyakinan kita ini kayaknya untuk syahid perang di medan tempur itu sebenarnya enggak. Yang di sini terus muter-muter. Nah, mungkin di yang lain ada sebagian orang yang soleh. Mungkin ini masuk dalamnya aulia, orang-orang yang dikasih Allah. Itu ada yang oleh Allah dijaga jasadnya. Ada 7 golongan, ada yang muadzin 7 tahun karena Allah. Muadzin 7 tahun karena Allah dia.
Itu juga yang termasuk dijaga oleh Allah. Itu sampai sekarang terbukti. Bukan berarti ya. Bahkan saya nggak tahu sendiri. Ada sebagian itu yang dibuka setelah beberapa tahun dibuka, itu malah masih seger. Kulitnya masih seger, kemudian urat-uratnya masih seger, bulunya tambah tumbuh masih. Ya Allah alam, masing-masing punya kelebihannya. Nah ini tapi kebanyakan ini bercampur dengan tanah yang dijajah, bisa jadi perabotan dari tanah dibuat dari dirimu sendiri. Artinya apa? Manusia itu kalau sudah dikubur, mungkin ada sudah dikubur 2000 tahun yang lalu. Mungkin dikubur di daerah ini atau kan nggak tahu sudah jadi tanah tidak. Mungkin dibuat jadi batu bata, dijadikan tempat kita. Ya kita juga demikian kalau tidak termasuk yang seperti tadi yang terjaga itu. Nggak ada yang bisa menjamin, misalkan penguburan Keputih itu sampai tahun 3000 nggak ada yang menjamin. Sekarang 2025, bisa bertahan sampai tahun 3000 nanti? Belum tentu. Mesti dari sana datang mesin, diolah menjadi tanah itu jadi apa? Jadi batu bata. Beli bataku, padahal itu termasuk dari tulang belulang kita. Atau tulang orang yang mendahului kita 1000 tahun yang lalu. Ada yang tahu kan? Ada yang tahu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa datangkan kepadanya sebuah bejana yang terisi air untuk diminum. Maka ia mengambil bejana itu dengan tangannya dan melihat ke dalamnya. Lalu ia berkata, Allah yang lebih tahu berapa banyak di antara kalian yang matanya bercelak dan pipinya dipoles. Ini melihat dirinya sendiri. Dan dikisahkan bahwa ada dua orang berselisih dan bertengkar tentang sebidang tanah. Maka Allah menjadikan sebuah batu bata pada tembok yang ada pada tanah yang diperselisihkan itu, dan mampu berbicara. Ini intinya, ada orang berselisih, kemudian ada batu bata yang Allah bisa berbicara. Allah tidak ada yang mustahil. Kata batu bata ini, kenapa kalian berselisih? Saya ini batu bata dibuat dari tanah, dan termasuk dari campuran saya ini tulang belulang orang-orang sebelum kalian. Batu bata yang berubahnya itu. Jadi tulang belulang orang yang mati sebelumnya menjadi batu bata, diolah, dijadikan tembok. Ya kita mudah-mudahan, ya nggak tahu kita akan mati sekarang. 3000 tahun ya, dikubur di mana? Di Keputih. 3000 tahun kira-kira masih ada nggak? Atau sudah digeruk pakai? Ini hikayat seperti ini banyak ya. Banyak sekali terdapat saksi dalam perubahan yang hilang dan perubahan hal yang dirubah. Ini terjemahnya begitu. Yang ngarang kitab ini bercerita, ketika aku masih remaja, Imam Qurtubi, ketika aku masih remaja, aku dan teman-temanku mengangkut tanah dari kuburan di daerah kami. Ini ceritanya di halaman 46 ini. Kuburan itu dikenal dengan kuburan Yahudi di luar Cordoba, karena Al-Qurtubi itu kan nisbat kepada Cordoba. Cordoba itu di Spanyol kan? Spanyol. Kalau bahasa Arabnya Kurtuba. Orang yang di sana orang Kurtuba, Kurtubi namanya. Ini kan Imam Kurtubi dari Kurtuba. Kurtuba itu bahasa kita Cordoba. Cordoba itu daerah depan di Spanyol. Daerah di Spanyol. Karena dulu tempat Spanyol ya. Spanyol itu Bizantium ya. Mana? Bukan ya. Bizantium atau Babilonia ya. Ya mungkin daerah situ. Yang mana Islam pernah di situ. Mulai orang Spanyol itu ada Alcantara apa. Itu kan pengaruh Islam dulu. Walaupun setelah itu dihapus, tidak boleh ada syiar-syiar Islam, nama-nama Islam di situ. Kalau enggak dibunuh. Itu ceritanya. Jadi Andalusia itu di sana ada namanya Cordoba. Banyak ulama. Salah satunya Imam Qurtubi. Dia pernah mengangkut tanah katanya dari pekuburan orang-orang Yahudi.
Saya pernah dengar cerita salah satu tempat di tengah kota itu Surabaya. Itu karena dulu kuburan orang Belanda yang nggak tahu, ya didirikan rumah, mungkin ya dikeruk jadi nggak tahu, jadi mungkin jadi jalan, mungkin jadi urukan tanah di jalan yang kita jalani. Itu kan apa namanya, tulang belulang dan jasad manusia itu. Nah, apa kita juga akan digitukan nanti, Allah Allah. Jadi kalau Belanda nggak nyampe 1000 tahun, paling 300-400 tahun yang lalu. Jadi kota itu di daerah Darmo itu termasuk mungkin banyak Alfana. Ada yang cerita dulu itu taman, konon taman itu dulu tempat kuburan orang Belanda. Londa-londa. Ya, ternyata sekarang diburu. Kalau lebih-lebihnya diambil, dijadikan, mungkin kita beli untuk buru halaman kita. Jadi setiap hari kita lewat di tulang belulang mereka. Nah, kita juga akan begitu nanti, saya mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan dijaga. Nah, dari hal itu tulang mereka, daging mereka, rambut mereka yang telah menjadi tanah dibawa kepada para pekerja untuk dijadikan genteng. Jangan pakai genteng rumah. Itu kan dari apa genteng itu? Tapi sekarang ada yang dari cok ya. Dulu kan genteng dari tanah itu. Yang dan itu sebenarnya lebih adem, yang dari tanah itu lebih adem daripada yang lain itu. Jangan-jangan tanahnya itu campuran dari tulang berulangnya orang-orang Belanda. Hal itu bisa terjadi pada jasadmu, bukan? Nah, kamu pun jika bisa begitu nanti, kita dipendam di mana? Jangan-jangan itu nanti sudah hilang semua dan dikeruk lagi. Tidak terhadap ruhmu, tapi ruh kita enggak kan? Jasad kita mungkin bisa menjadi tanah, dikeruk, dijadikan urukan, tapi ruh kita tidak, karena ruh mempunyai hukum alam yang berbeda. Apa yang terjadi padamu tidak akan membuatmu hilang untuk dibangkitkan kembali. Mau jadikan tanah, mau dikeruk, mau apa, ada namanya ujubuz zanab, pasti nanti dibangkitkan, pasti. Dan tubuhmu yang tercerai-berai tidak menghalangi untuk dikumpulkan. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Allah sudah mengatakan, kami mengetahui kalian telah bumi, tubuh mereka. Hanya tubuh mereka sudah menjadi satu kesatuan dengan bumi. Tapi pada kami ada kitab yang terpelihara baik, nanti akan tetap bangkit. Karena ada unsur namanya ujubuz zanab. Ujubuz zanab ini namanya tulang ekor, gak akan bisa hancurin. Allah berfirman, qala fama balul qurunil ula qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Firman berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu? Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Allah Rabbku di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Rabbku tidak akan salah ataupun lupa. Wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin ada yang perlu